Bentar. Nah, oke, sekarang bakal praktekin buat instalasi Django sama ininya. Nah, pertama-tama kita di sini pakai Anaconda. Oh iya, coba cek ada ini enggak? Coba buka di grup, buka di grup. Screennya. Oh iya. Nah, bentar, bentar, bentar. Udah nggak? Udah. Udah. Bentar, bentar. Nah, oke. Jadi di sini gua pakai Anaconda 1912. Nah, jadi kalau mau ikutin aja. Nah, terus nanti untuk pertama-tama kita bakal buat dulu foldernya dulu. Ini kita pisahin. Ini gue bakal pisahin dulu. Nah, di sini baru kita bakal ngebuat semua project kita di sini. Nah, awal-awal kalian masuk sini, terus kalian ketik cmd. Nah, di sini ketik cmd. Nah, jadi ini lokasinya nanti pas ngebuat si virtual environment atau ngebuat projectnya tuh bakal ada di sini. Lihat ininya. Nah, sekarang kita buat si ininya dulu. Apa namanya? Project. Oh, enggak. Jadi sebelumnya kalian install dulu si apa namanya Django-nya. Sekarang kita buat dulu virtual env. Virtual env Python. Di sini kita bakal buat ini baru yaitu Django env. Nah, di sini kita bakal ngebuat ini. Bentar. Kurang aman. Start. Nah, ini udah kebuat. Ntar kalian cek di sini ada play Django yang tadi kita buat di sini script. Nah, nanti ada active.bat. Mana sih active? Nah, ini active. Nah, activated. Nah, ntar kalian copy link ininya. Copy link. Terus nanti kalian balik lagi ke CMD yang tadi. Balik lagi ke CMD ini. Kalian copy, tambahin slash backslash activate. Nah, terus ada si aplikasinya punya 3 biji gua udah langsung enter. Nah, nanti di sini ini dia udah masuk ke virtual environment yang udah kita buat tadi. Jadi pas kita publish di sini masih kosong nantinya. Nah, sama aja sih logika. Di sini masih kosong. Bentar. Nah, ini masih kosong. Jadi emang pure kosongan. Nah, sekarang kita install dulu si Django-nya. Install Django sama dengan 1.11.17. Nah, bentar. Oh, Django. Nah, dia bakal download dulu Django-nya. Install. Install. Lama banget dah. Oh ya, ini tergantung internet juga. Soalnya ini ngebutuhin koneksi internet. Nah, kalau kalian ada error di apa namanya pas virtual environment-nya, eh, udah gua taruh di deskripsi live streamnya itu buat nge-solve si itunya si apa namanya errornya. Kalau misalkan errornya not found. Gitu. Nah, ini udah. Nah, sekarang coba kita lihat di please. Nah, di sini nanti dia bakal ada Django. Nah, ini Django 1.11.17. Nah,
Kalau udah, sekarang kita buat project baru. Nah, sekarang kita masuk Django admin start project. Nah, sesuai sama di sini modul ini kita buat foldernya pertama. Ini folder pertama, terus nanti di sini keterangan ganti nama project dengan first. Oh iya, bentar. Berarti kita buat lagi first project 18406 dan tadi. Oke, kita buat begini. Nah, nanti di sini bakal ada nah, di sini yang tadi ini kita hapus saja. Ini yang tadi salah buat. Nah, ini virtual environment-nya. Ini project yang kita buat. Nah, di sini pas kita masuk sini dia ada juga nama ininya, nama apa namanya? Nama si apps-nya. Jadi di sini project-nya, ini apps-nya gitu. Nah, kita masuk ke apa? Project-nya dengan cara cd apa tadi namanya? First project. Nah, kita masuk ke sininya baru kita running. Python manage.py run server. Nah, ini buat ngerunning si apa namanya? Django-nya. Kita buka di sini 127 8000 di port 8000. Nah, ini udah beres. Berarti dia udah keinstall si Django-nya. Nah, sekarang kita buat views-nya. Nah, di sini gua pakai apa namanya? Visual Studio Code. Jadi kalian bisa, kalau misalkan sama, bisa buka aja. Open with. Nah, kalau yang nggak pakai sama aja, tetap dibuka ininya. Cuman mungkin beda caranya gitu. Ini. Nah, kita lihat di sini. Ini yang tadi, ini apa namanya si apps kita yang pertama. Nah, sekarang tadi itu modulnya mana? Kita disuruh buat ya, bukan ini. Nah, di sini adalah nama start project, nama udah, terus di sini kita manage DPY udah. Terus menjalankan udah, memulai project udah, ini tadi project ini kita lewat aja, sama aja kayak ini. Nanti di sini kita membuat pertama first. Nah, di sini kan kita udah ada first project. Ini dia yang ibu pakainya first app sama pertama. Nah, pertama ini lihat. Pertama ini dia apa namanya? Si nama projectnya. Ntar kita close dulu deh. Close. Biar kelihatan ini. Nah, sama deh. Baca-baca. Gini. Nah, jadi di sini, nah ini first project ini dia nama si ininya, nama projectnya. Sementara di bawah ini dia nama apps-nya. Nah, nanti kita buat lagi apps baru, apps kedua. Jadi nanti di sini kita buka lagi CMD-nya, kita Ctrl C aja, kita close servernya. Nah, di sini apa namanya? Ketikin Django. Bentar lupa. Oh, Python manage.py start app. Namanya, misalkan di sini kita pakai first app. First app. Oke. Nah, di sini udah kebuat. Lihat di sini. Nah, ini apps kedua yang kita buat. Gini. Ini tadi apps yang pertama, ini apps yang kedua. Nah, sekarang kita buka setting. Kita edit di bagian ini, di bagian views ini. Nah, di sini kita pakai Django apa sih lupa tadi. Ini Django HTTP import HTTP respond.
Bentar. Live chat. Mana live chat toko? Bentar. Oke. Ini ada yang nanya. Nah, di sini nanti apa namanya? Nah, di sini nanti kita buat ini dev index request dalam kurung return http respon dalam kurung hello world. Nah, ini kita udah ngebuat satu views-nya. Nah, sekarang kita daftarin di sini di apa namanya? Di URL yang first app kita. App pertama kita yang kita buat. Nah, di sini ada URL. Nanti di sini kita buat URL dalam kurung R kutip arah atas dolar gini koma views. Oh ya, belum ini. Di sini kalian import from first app. First app itu apps yang kedua kita tadi. First app import views. Nah, nanti di sini baru views.index. Nah, terus di sini bakal ada name sama dengan index. Gini. Nah, save. Terus di sini nanti kita buka ini. Bentar. Yang tadi ada error. Oh ya, belum di running. Nah, sekarang kita running lagi Python manage.py. Jangan lupa di running kalau misalkan mau lihat hasilnya. Kalau misalkan ininya di stop, kita nggak bakal bisa lihat ini nanti. Nah, ini udah ada hello world. Jadi nanti views ini dia manggil ke sini ke first app, terus dibuka viewsnya, nanti dia manggil ini, dia nge-return http respond hello world. Nah, gitu. Itu buat yang pertama. Sebenarnya yang kedua juga sama tadi, yang ini juga, yang sini juga nih, yang challenge ini juga sama buat proyek baru. Nah, sekarang kita buat lagi. Nah, ini kan yang first app tadi, first project kita. Nah, sekarang kita buka lagi. Nggak usah, gini aja. Buka yang tadi. Yang ini kita close. CMD yang tadi kita close. CD titik dua kali, bukan titik dua kali keluar. Nah, di sini baru kita ini lagi Django admin spasi apa namanya tadi, start project ya benar, start project pro to npm Nah, di sini kita buat start projectnya. Nah, udah. Terus di dalam ini kita masuk ke dalam situ dengan cara pro2 cd spasi pro2 184.063. Oke. Nah, kita udah masuk. Nah, di sini kita Python manage.py start app. Di sini start app-nya itu app true underscore 84063. Oke. Nah, udah itu buat tampilan indeks mengembalikan aplikasi kedua saya npm. Tautkan tampilan ini di URL. Nah, oke. Berarti sekarang kita buka. Di sini kan kita udah membuat tadi, kita buka.
open. Kalau emang nggak bisa kayak tadi, opennya bisa di sini, open folder. Nah, itu. Terus di sini nah ini coba lihat, ini nama projectnya. Di sini ini nama ini Pro2 ini pokoknya apps yang namanya sama nama projectnya, itu berarti apps yang pertama dibuat. Nah ini app kedua yang kita buat tadi gitu. Nah sekarang di app kedua sama kayak tadi, kita tambahin di sininya apa tadi, bentar, from jengo.http import. Nah di sini kita import apa tadi, lupa, import http respon http respon. Nah di sini baru kita buat index dalam kurung request. Di sini kita balikin return http respon dalam kurung, kita copy ini, copy aja. Di sini kita ini saya 1184093 underscore dan saya. Nah kalau misalkan udah dibuat si apa namanya viewsnya tadi, ini kan ini ya fungsinya, kita balik ke app pertama kita, ke app yang pertama ini, URL kita tambahin ini, jangan lupa from add to ini import apa namanya tadi, import views. Nah di sini koma URL dalam kurung r dalam kurung underscore arah atas, ini dolar koma views dot apa tadi, index name sama dengan index gini. Nah sekarang kita ini